Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini kan sidang perdana PK Sudirman. Apa aja tadi yang sempat disampaikan kepada Sudirman, sempat juga tadi masuk ke dalam dan sedih kelihatannya. Bagaimana Mas, silakan Mas? Dan persiapannya seperti apa, silakan. Persiapannya ya pertama doa ya. Dan itu saya kasih support itu dari sebelumnya, dan saya berharap dilancarkan dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan saat tadinya Gimana tadi kondisi Sudirman? ya tadi udah ketemu kondisi Sudirman itu masih belum udah baik ya, dan agak bugar sekarang, beda. Sebelumnya gimana? Sebelumnya dia agak kurus, dan sekarang juga naik tadi 3 kilo. 3 kilo. Sempat Puncak di sakit, lapas. sempat sakit katanya tadi selama di Bandung itu. Ya, sama sakit, dan itu nggak mau makan. Itu nggak mau makan, dan dia stres di malam. Dan di lapas Sambi ini udah naik 3 kilo. Dan dia cerita itu sangat nggak senang lah, tenang pikirannya. Gimana pihak keluarga? Sebelumnya kan merasa sangat kesulitan sekali untuk ketemu Sudirman, bahkan mengajukan PK-nya juga terlambat. Ya, Sekarang akhirnya bisa PK. Bagaimana kan? perjuangannya sangat sedih ya. Kami sebagai keluarga dari awal itu kita nggak bisa ketemu itu ya. Dari awal nggak bisa ketemu, dan bisa ketemu cuman orang tua, bapak dan ibu aja. Dan itu saya pribadi sebagai kakak kandung nggak bisa ketemu, dan di situ saya mencoba terus menerus buat ketemu dan tidak bisa. Dan di situ ada kejanggalan yang waktu pas ada di lapas Bancai dan ternyata tidak ada, ternyata ada di Polda Jabar, tapi saya sendiri pribadi sebagai kakak tidak bisa menemui. Dan saya berharap waktu itu minta bantuan sama tim Peradi dan semuanya itu juga buat bikin menyuarakan ke lapas Cirebon pindahnya. Dan ternyata alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil, dan alhamdulillah bisa kembali ke lapas Cirebon lagi dan bisa bertemu dengan ya, sebagaimana mungkin kita ketemu pas di sini ya, dekat gitu. Kalau dulu kita jauh tuh butuh biaya, dan orang tua sendiri nggak bisa kalau jauh-jauh sakit-sakitan. Dan sekarang pakai motor pun juga bisa. Dan setelah itu langsung daftar PK ya Mas? Ya, itu langsung daftar PK dari tim Peradi juga. Saya minta makasih banyak semuanya dan udah memperjuangkan. Dan saya berharap PK ini dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Oke, dukungan keluarga penuh berarti ya, Ya, untuk Sudirman. keluarga penuh, dan doa-doa itu selalu setiap malam. Sampai saat ini terus yakin bahwa Sudirman tidak bersalah. Ya, saya yakin dan keluarga Sudirman itu tidak bersalah. Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta Pusat melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 18, Kota Cirebon. Hal memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama Sudirman bin Suratno. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMH MM. 2. Erdianto Prihartono SHMH. 3. Dr. Ruli Panggabean SHMH. 4 sampai dengan 119 dianggap dibacakan. Kesemuanya adalah advokat
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat DPN Peradi yang tergabung dalam tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang berkedudukan hukum di Peradi Tower, Jalan Ahmad Yani 116 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, bertindak untuk dan atas nama 1. Sudirman bin Suratno, lahir di Cirebon 20 November 1995, tempat tinggal di Kampung Saladara, RT 02, RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Semula disebut sebagai terdakwa 5. Selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. Dengan ini pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN CBN tanggal 26 Mei 2017 yang amar putusannya sebagai berikut. Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum para terdakwa dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 nomor 4 PIT B 2017 PN CBN yang dimintakan banding tersebut. Selanjutnya membebankan biaya perkara pada negara. Amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN CBN tanggal 26 Mei 2017 mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Prianto alias Kasdul bin Sutadi, dan terdakwa 5 Sudirman bin Suratno. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan turut serta melakukan perbuatan penyiksaan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, dan terdakwa 5 Sudirman bin Suratno dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Memerintahkan terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, dan terdakwa 5 Sudirman bin Suratno tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Fiction warna merah nomor nomor polisi E4208BL. 2 sampai dengan seterusnya dianggap dibacakan nomor 24 dan selanjutnya membebankan biaya perkara pada negara. Legal standing bahwa sebelumnya pemohon PK merupakan terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN CBN tanggal 26 Mei yang dengan amal putusannya telah diuraikan pada bagian awal permohonan PK Akwo. 2. Bahwa terhadap perkara dimaksud secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum. Inkrah van Gewiste. Dan pada saat ini pemohon PK telah dieksekusi serta menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan
permasyarakatan sebagaimana tersebut di atas. 3. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP menjelaskan alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali, yaitu 1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar A. Pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada sidang yang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan atau sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dari alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. 3. Apabila putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4. Bahwa permohonan PK yang diajukan oleh pemohon ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP, sehingga dengan demikian permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kalimat pertama pasal 263 ayat 1 KUHP. 5. Bahwa permohonan PK Akuo telah memenuhi syarat formil kalimat kedua pasal 263 ayat 1 KUHP karena permohonan PK ditujukan terhadap putusan yang bersifat positif. Kalimat kedua pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan syarat formil permohonan PK harus ditujukan terhadap putusan yang bersifat positif, yakni menghukum terdakwa. Sedangkan terhadap putusan bebas atau fair atau lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah tidak dapat diajukan PK. Selanjutnya mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017, Jungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN CBN tanggal 28 Maret 2023, salah 2016 nih. Tanggal 26 Mei 2016 yang terhadapnya diajukan permohonan PK diketahui adalah putusan bersifat pemidanaan atau menghukum pemohon PK dengan pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kedua. Saya ulangi, dengan demikian permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kalimat kedua pasal 263 ayat 1 KUHP. 6. Bahwa permohonan PK telah memenuhi syarat formil kalimat ketiga, yaitu pasal 261 ayat 3 KUHP. Karena yang mengajukan permohonan PK adalah terpidana sendiri melalui kuasa hukumnya. Kalimat ketiga pada pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan syarat formil tentang orang yang memiliki legal persona standi in judicio mengajukan permohonan PK. Hanya terdiri dari 1, terpidana, dan 2, ahli warisnya. Mengacu pada perkara Akuo, maka secara sah, secara nyata, dan terang benderang yang bertindak mengajukan permohonan PK adalah terpidana melalui kuasa hukumnya. Masih bisa duduk nggak Pak Sudirman ya? Nggak bisa.
Mohon izin majelis, di belakang punggungnya ada luka tembak waktu di Polres Cirebon Kota. Jadi kalau duduk terlalu lama tidak bisa majelis. Mohon izin apakah bisa ya? Dia bisa berbaring sebentar biasanya di Boleh? dalam itu. Boleh kita skor dulu ya. Ya. Masih Sakit bisa Sudirman, duduk nggak? sakit nggak? Sakit. Oh ya udah. Nggak bisa terlalu lama. Ada. Hah? Udah pucat. Ada luka tembak di belakang. Ya, Apa? Lukanya? izin majelis. Coba Pak. Katanya ada bekas luka. Di sana aja Pak. Ada luka tembak karena ditodongin pisau. Ya, ya. Diraba sama dia yang diraba. Yang sakit di mana? Peluru karet. Oh di situ. Ya, ya di sini. Ya, yang ada cekok sedikit Pak. Tuh ini. Iya, dia nggak bisa duduk terlalu lama. Sama mana? Yang bekas tendangan. Ditendang pakai sepatu. Sama tangannya. Tulangnya patah. Balik aja dulu. Ya. Sementara ini kita lanjutkan. Ya. Kesimpulan dan permohonan bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas bahwa pemohon PK berkesimpulan. 1. Telah ditemukan bukti-bukti baru yang membuktikan pemohon PK bukanlah sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017 sehingga pemohon PK harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Selain itu berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas pula terbukti terjadi berbagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 dan tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 tanggal 26 Mei 2017 sehingga pemohon PK harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum serta harus dibebaskan seketika dari tahanan. 2. Bahwa dugaan kuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Eki dan Vina sangat rasional karena didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta diperkuat oleh keterangan saksi baru yang pada peristiwa terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal berada di tempat kejadian peristiwa tersebut. Untuk menguatkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam memori peninjauan kembali di atas bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengizinkan pemohon PK menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang dinyatakan sebagai berikut. Anggap sudah dibacakan. Orang bijak mengatakan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Untuk itu proses penyelidikan, penuntutan, persidangan yang baik
niscaya akan menghasilkan keadilan, ketentraman di masyarakat. Sebaliknya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang buruk niscaya menghasilkan ketidakadilan dan kegaduhan di masyarakat. Pemohon PK berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT /2017 Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B /2017 PN/CBN tanggal 26 Agustus 2017 belum memenuhi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena dengan demikian, melalui memori peninjauan kembali ini, pemohon PK memohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung berkenan menerima permohonan peninjauan kembali untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon PK terpidana untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi nomor 193 PIT /2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B nomor 2017 PN/CBN tanggal 26 Agustus 2017 26 Mei 2017. Mengadili kembali: 1. Menyatakan pemohon PK Sudirman bin Suratno tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif primer dan dakwaan kumulatif kedua. Kedua, membebaskan pemohon PK Sudirman bin Suratno dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak pemohon PK Sudirman bin Suratno dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Memerintahkan pemohon PK Sudirman bin Suratno dibebaskan seketika dari tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 buah HP merek Nokia warna abu biru dikembalikan kepada pemohon PK Sudirman bin Suratno. 2. 1 buah HP merek Samsung warna hitam dikembalikan ke pemohon PK Sudirman bin Suratno. 3. 1 unit sepeda motor Beat warna sirip orange dikembalikan kepada pemohon PK Sudirman bin Suratno, membebankan biaya perkara kepada negara. Cirebon, tanggal 28 Agustus 2024. Tim Hukum Dewan Pimpinan Nasional Pradi selaku kuasa hukum pemohon PK Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, R. Duyanto Prihatono ditandatangani, dan seterusnya sampai ke nomor 119. Demikian Yang Mulia, majelis sudah selesai, kami bacakan seluruh memori peninjauan kembali. Terima kasih. Baik, setelah kita mendengar memori peninjauan kembali yang dibacakan secara bergantian oleh tim penasihat hukum pemohon atas nama Sudirman, sekarang giliran termohon. Apakah termohon akan menanggapinya secara tertulis? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait permohonan PK yang telah dibacakan oleh tim penasihat hukum dari pemohon PK, kami termohon akan menanggapi juga secara tertulis Yang Mulia. Kami mohon waktu 1 minggu untuk membacakan tanggapan dari termohon Yang Mulia. Baik, tanggal 2 berarti ya? Siap Yang Mulia. Tanggal 2, hari Rabu ya? Hari Rabu tanggal 2, acaranya jawaban atau tanggapan secara tertulis dari termohon sekaligus bukti surat. Di hari Jumatnya lanjut dengan saksi dan ahli. Begitu Pak, karena pihak lapas ini biar kita tidak mengeluarkan penetapan untuk pemohon, agar mereka juga mengetahui jadwal persidangan kita untuk selanjutnya. Siap Yang Mulia, kami hari Rabu berupaya karena pemohonan PK terhadap pemohon Sudirman adalah satu kesatuan sebenarnya peristiwa dengan 6 pemohon PK yang sebelumnya sudah selesai diperiksa.
banyak kesamaan yang tidak kami hadirkan kembali. Kami anggap nanti itu akan menjadi satu kesatuan di dalam pemeriksa. Hanya kami hadirkan khusus yang menyangkut beberapa hal yang memang berbeda tersendiri terhadap saksi alibi dan juga beberapa saksi ahli yang lain yang kami hadirkan. Jadi kita harapkan tidak panjang memang untuk sidang pemohonan PK Sudirman ini. Intinya hari Rabu tanggal 2 Oktober kami akan coba mungkin sesudah dibacakan tanggapan, kami akan memasukkan surat dan bukti, kami akan lanjutkan mungkin dengan saksi, ya. Kalau bisa selesai hari itu, mungkin hari Jumat kita hanya melengkapi bukti dan juga tambah satu saksi, kami akan ahli, ya. Itu mungkin sampai Jumat kita harapkan selesai. Sebenarnya harapan kami. Ya, kami juga mengharapkan ini juga cepat selesai. Ya, kalau di hari Rabu, mengingat juga kondisi fisik kita yang selama 1 bulan, tidak perlu juga kita paksakan untuk selesai di hari Rabu. Masih ada hari selanjutnya, kita jadwalkan sampai jam 6 sore. Mengingat fisik kita juga perlu istirahat. Teknisnya kita buka di sini untuk PS-nya, jadi kita tutup juga di sini. Mengingat kalaupun ada kekurangan-kekurangan bisa kita lengkapi di ruang sidang. Begitu Pak ya. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih Pak.